Mahfud MD, kritik di medsos tak mewakili fakta dan pendapat publik. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai kritik di media sosial, medsos, tidak mewakili fakta dan pendapat publik. Mahfud menghargai dan mencatat setiap kritik yang disampaikan netizen terhadap pemerintah. Namun, ia merasa kritik tersebut tak mewakili mayoritas masyarakat. Medsos itu biasanya kalau kritik tidak mewakili fakta dan pendapat publik karena yang main medsos itu biasa kelas menengah ke atas, kata Mahfud di acara Kompolnas di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 21 Agustus. Mahfud menyebut sebagian besar pengkritik di media sosial tinggal di Jakarta. Lalu mereka punya kecenderungan oposisi terhadap pemerintah. Pada saat yang sama, ada sebagian besar masyarakat yang puas terhadap kinerja pemerintah. Mahfud pun mengutip survei terbaru Litbang Kompas. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah sekarang ini mencapai angka tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Tingkat kepuasan publik itu mencapai 74,3% terhadap pemerintah, ucap Mahfud. Dia pun memberi penekanan terhadap kepuasan publik atas kerja pemerintah di bidang politik dan keamanan. Menurutnya, pencapaian di bidang ini menjadi yang tertinggi dengan tingkat kepuasan 79,3%. Akhir tahun keempat, alhamdulillah semuanya sudah naik. Mudah-mudahan bertahap di tahun depan karena banyak yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh, ujarnya. Sebelumnya, Litbang Kompas mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sebesar 74,3%. Hal itu diungkap dalam survei 27 Juli-7 Agustus 2023. Litbang Kompas menyebut tingkat kepuasan terhadap pemerintah mencapai tingkat tertinggi sejak Oktober 2019. Sejak waktu itu, tingkat kepuasan belum pernah menembus angka 75%. Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.364 orang responden di 38 provinsi. Ambang batas kesalahan margin of error survei ini 2,65%. Mahfud cerita parahnya korupsi, APBN belum jadi sudah lobi-lobi. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD membandingkan korupsi yang terjadi era Orde Baru dengan saat ini. Mahfud mengatakan korupsi saat ini terjadi sebelum anggaran dan pendapatan belanja negara, APBN, dibentuk. Sekarang korupsinya terjadi di sini, sebelum ke sini sudah korupsi sekarang. Mau membuat anggaran, saudara, membuat anggaran gitu, APBN-nya belum jadi udah tawar-menawar. Tawar-menawar sekarang, kata Mahfud saat dialog kebangsaan bertajuk Strategi Nasional di Bidang Polhukam guna antisipasi dinamika politik global di Lemdiklat Polri disiarkan secara langsung melalui YouTube. Mahfud mencontohkan salah satunya tawar-menawar yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia mengatakan kepala daerah menyuap anggota dewan agar proyek yang diinginkan diusulkan dan masuk ke dalam APBN. Misalnya saya gubernur, saya ingin menunjukkan kepada rakyat untuk membangun rumah sakit besar segini, lobi ke Jakarta. DPR tolong dong diusulkan, saya mau membuat rumah sakit di sana. Gubernur sana, tolong dibuatkan saya mau membuat jalan provinsi di sana. Yang sana, saya mau membuat sekolah di sana. Lobi sebelum APBN-nya jadi, datang ke DPR, berapa anggarannya? 200 miliar rupiah, oke nanti saya masukkan di APBN 200 miliar rupiah. Tapi bayar dulu sekarang 7%. Ujarnya. Mahfud menjelaskan korupsi zaman Soeharto terjadi karena adanya korupsi kolusi dan nepotisme, KKN. Di mana korupsi zaman tersebut menguntungkan Soeharto. Keluarga beserta koleganya yang terjadi pada tingkat pelaksanaan proyek sehingga merugikan negara. Uangnya belum ada, ditulis aja belum, sudah disuruh bayar 7%.